Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas soal pecahan untuk SD. Selamat mengikuti. Soal nomor 1. 2/5 jika dijadikan persen menjadi titik-titik. Jawab. 2/5 kali 100 sama dengan, boleh 100 bagi 5 atau langsung kali 2 kali 100 sama dengan 200 per 5 sama dengan 40%. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Nomor 2. 25% jika diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi titik-titik. Jawab. 25% sama dengan 25 per 100. Disederhanakan, sama-sama dibagi 25 sama dengan 25 sama 1, 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi yang betul adalah yang D. Nomor 3. Pecahan biasa dari di bawah ini yang tidak senilai dengan 10% adalah titik-titik. Jawab. 10% berarti 10 per 100. Yang ini sesuai 1/10, ya sesuai 10% sama dengan 10 per 100. Yang tidak senilai dengan ini, kalau yang A 2/20 sama-sama dibagi 5, 10 bagi 5 dapat 2, 100 bagi 5 dapat 2, ini sesuai. Ini sesuai 10 per 100. Berarti yang tidak sesuai adalah 10/20. Karena 10/20 itu sama dengan 1/2. Berarti yang tidak sesuai adalah 10/20. Yang D. Nomor 4. Di bawah ini yang tidak senilai dengan, yang tidak senilai adalah titik-titik. 32%, 0,30 enggak 32 per 100. C 32 per 1000. D 16/50. Yang tidak senilai 16/50 ini juga sama dengan 32 per 100. Ini sesuai, ini sesuai, ini sesuai. Kalau 32 per 1000 berarti 0,032. Jadi yang tidak sesuai adalah 32 per 1000. Yang ini. Nomor 5. 4/5 titik 7/10. Tanda yang tepat untuk mengisi titik di samping adalah, ini perbandingkan. Nomor 5. Cara menyelesaikannya, disamakan penyebut dulu. Jawab. 4/5
7/10. Ini sama-sama jadikan penyimpulan 10 ya. Berarti 45 menjadi 8/10 titik 7/10. 8/10 dan 7/10 adalah besar yang 8/10. Nah, itu yang tepatlah yang menghadap sini. 8 lebih besar dari 7/10, berarti yang C. Nomor 6. 0,150% titik 20%. Tanda yang tepat untuk mengisi titik samping adalah titik. Jawab 0,150%. Ini sama dengan 15%. Titik 20%. 15% dan 20% berarti besar yang 20. Jadi 15 lebih kecil dari 20%. Jawaban nomor 6 yang betul adalah yang A. Nomor 7. 3/4 jika dijadikan pecahan desimal menjadi titik. Oke, jawab 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. Nggak bisa, berarti 30 tambah 0. 0, 30. 30 dibagi 4 dapatnya 7. 7 kali 4, 28. 30 dikali 8 dapatnya 2. 2 bagi 4 adalah 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Atau 3/4 kalau dijadikan desimal berarti kali titik-titik supaya ketemu 110, 100, 1000, 100, berarti ini kali 25. Yang atas pembilangannya juga kali 25. 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. 75/100 ini sama dengan 0,75. Jadi 3/4 ini sama dengan 0,75 yang berapa? Nomor 8. Pecahan biasa dari 0,30 adalah, jawab 0,30 itu sama dengan 30/100. Oke, jawaban yang betul yang A. Nomor 9. 25% dari 120 adalah titik-titik. Jawab 25/100 kali 120 sama dengan 25 kali 12. 25 kali 12 sama dengan 300/10 sama dengan 30. Jadi jawaban yang tepat adalah yang berapa? Nomor 10. Pecahan biasa dari 0,02 adalah titik-titik. Jawab 0,02. 0,02 sama dengan 2/100. 2/100 tidak ada, berarti disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 dapatnya 1. 100 bagi 2 sama dengan 50.
ada, berarti 1/50 yang C. Nomor 11, 2/10 ditambah 4/10 ditambah 3/10. Hasil dari operasi penjumlahan pesan di atas adalah titik-titik. Jawab. Dua per 10 ditambah 4/10 tambah 3/10. Penyebut sudah sama. Kalau penyebut sama, berarti tinggal menambahkan pembilangnya. 2 tambah 4, 6 tambah 3, 9. Penyebutnya 10. 9/10. Jawaban yang betul adalah yang B. Nomor 12. 1/2 ditambah 3/8. Hasil operasi penjumlahan di atas adalah titik. Jawab. 1/2 ditambah 3/8 sama dengan, untuk pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa ini langkah pertama menyamakan penyebut. Berarti 2 dan 8 KPK-nya adalah 8. 8 bagi 2 adalah 4 kali 1, 4. 8 bagi 8, 1 kali 3, 3. Sama dengan penyebut sudah sama, bisa ditambahkan. 4 tambah 3 sama dengan 7. Penyebutnya adalah 8. Berarti yang betul adalah yang D. Nomor 13. Andi mempunyai tali sepanjang 1/4 meter dan Ali mempunyai tali sepanjang 1/3 meter. Maka jumlah tali Andi dan Ali jika ditambahkan sama dengan titik-titik. Selamat jawab. 1/4 ditambah 1/3 sama dengan, langkah pertama menyamakan penyebut. 4 dan 3 KPK-nya adalah 12. 12 bagi 4 dapat 3 kali 1, 3. 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. Sama dengan 3 tambah 4, 7 per 12. Berarti yang A. Ya. Nomor 14. 9/15 dikurang 3/15 dikurang 4/15. Sama dengan titik. Jawab. 9/15 dikurang 3/15 dikurang 4/15 sama dengan, penyebut sudah sama, hingga tinggal ngurangi saja. 9 kurangi 3, 6. 6 kurangi 4 sama dengan 2. 2/15. Yang betul adalah nomor 14 yang A. Nomor 15. 3/4 dikurang 2/5. 3/4 dikurang 2/5. Untuk pengurangan juga sama langkahnya, menyamakan penyebut terlebih dahulu. 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. 20 bagi 4 dapat 5, 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. Sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7. 2/20. Berarti 7. Yang D. Oke. Nomor 16.
Diska mempunyai pita sepanjang 1/2 meter. Kemudian ia menggunakan pitanya sepanjang 3/10 meter. Sekarang sisa pita diska menjadi titik. Jawab. 1/2 meter dikurang 3/10 meter sama dengan. Langkah pertama adalah menyamakan penyebut 2 dan 10. Penyebutnya 10. 10 dibagi 2 dapat 5, 5 kali 1 5. 10 dibagi 10 dapat 1 kali 3 sama dengan 3. 5/10 dikurang 3/10. Penyebut sudah sama, berarti tinggal 5 kurangi 3 sama dengan 2/10. Yang C ya. Nomor 17. 7/8 dikali 3/4. Ya. Untuk jawab. 7/8 kali 3/4 sama dengan. Untuk perkalian tinggal mengalihkan yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. 7 kali 3 sama dengan 21. 8 kali 4 sama dengan 32. Berarti jawaban yang tepat adalah yang 21/32, yang A. Nomor 18. 3/10 dibagi 1/3 sama dengan titik. Jawab. 3/10 dibagi 1/3 sama dengan. Untuk pembagian pecahan dan menjadi pecahan biasa seperti ini, pembagian ini berubah tanda operasional menjadi kali, dengan catatan setelah dikalikan bilangan pecahan yang di belakangnya dibalik, atau dalam bahasa kali balik, menjadi 3/10 kali 3/1 sama dengan 3 kali 3 9, 10 kali 1 10. 9/10 B dan D betul, berarti ada 2 jawaban. Lihat. Ini betul, ini juga betul. Nomor 19. Pak Panji membeli buah jeruk seberat 1 kg. Buah tersebut diberikan kepada anak-anaknya. 10% buahnya diberikan kepada Santi, 0,5 diberikan kepada Budi, dan 3/10 diberikan kepada Sinta, dan sisanya diberikan kepada Rani. Jadi siapakah yang mendapat buah jeruk paling banyak? Wah. Jawab. Gede yang mana? Sebut. Punya Santi 10%. Kemudian punya Budi 0,5. Ini S Santi ya. B ini Budi 0,5. Kemudian Sintanya ada 3/10. Rani sisanya. Punya Santi 10% atau 10/100. Kemudian punya Budi 0,5.
0,5 ini sama dengan 50%. Punya Sinta ini sama dengan 3/10 sama dengan 30%. Untuk punya Rani sisanya tinggal ambil 10 tambah 60 tambah 90, sisanya tinggal 10/100. Jadi kalau dibuat samakan penyebutnya, punya Santi dapat 10/100, punya Budi dapat 50/100, punya Sinta dapat 30/100, sisanya untuk Rani sama dengan 10/100. Pertanyaannya, siapakah yang mendapat buah jeruk paling banyak? Adalah yang 50/100. Ini punya Budi, berarti yang B. Ya. Nomor 20. Perbandingan siswa laki dan perempuan dalam kelas adalah 5:7. Lakinya 5, perempuannya 7. Jika siswa laki-laki dalam kelas ada 15 siswa, maka siswa perempuan adalah titik. Jawab. LP sama dengan 5:7. L sama dengan 15. Berapakah P-nya? P sama dengan titik, perempuannya sama dengan titik. P sama dengan belum ketemu. Cara penyelesaiannya, untuk mencari P, perbandingan punya P adalah 7. Yang dicari, saya sarankan yang dicari taruh di atas. 7 per 7/5 kali 15 sama dengan titik-titik. 7/5 7/5 kali 15 sama dengan, bagi aja, sama-sama bagi 5. 5 bagi ini 1, ini dapatnya 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Sehingga perbandingan laki perempuannya secara utuh, L banding P sama dengan 15/21. Jadi siswa perempuannya ada 21 adalah yang A. Nomor 21. Jumlah siswa laki-laki dalam kelas ada 12 siswa. Sedangkan jumlah siswa perempuan ada 21 siswa. Maka perbandingannya antara siswa laki dan perempuan adalah D. Membuat perbandingan. Jawab. L sama dengan 12. B sama dengan 21. Perbandingannya 12/21. Untuk perbandingan merupakan hasil dari penyederhanaan yang paling sederhana. 12 dan 21 disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3. Sama-sama bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Banding 21 bagi 3 sama dengan 7. Jadi perbandingan siswa laki dan perempuan adalah 4/7. Yang C. Nomor 22. Sinta memiliki 7 buah pensil dan Rini mempunyai 21 pensil.
Perbandingan jumlah pensil yang dimiliki Sinta dan Rani adalah. Jawab. Perbandingannya 7:21. Sederhanakan 7 dan 21. Sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 dapatnya 1. 21 bagi 7 dapatnya 3. Jadi perbandingan 7 dan 21 adalah 1:3. Nomor 22 yang Cherry. Nomor 23. Jarak desa A dan desa B adalah 1.500 meter. Pada peta, jarak desa A dan B adalah 3 cm. Jadi skala peta tersebut adalah titik-titik. Jawab. Langkah-langkahnya untuk mencari skala itu rumusnya adalah skala sama dengan jarak sebenarnya per jarak pada peta. Hanya yang perlu diingat di sini adalah menyamakan satuannya. Jarak sebenarnya kan 1.500 meter. Jarak pada peta 3 cm. Antara meter dan cm disamakan, sama-sama dijadikan cm. Jarak sebenarnya ya, JS jarak sebenarnya 1.500 meter sama dengan dari meter ke cm turun 2 tingkat nambah 02 berarti. Jadikan cm menjadi 1.500 02 ya, menjadi 150 cm. Jarak sebenarnya antara desa A dan B adalah 150.000 cm. Jarak pada peta 3 cm. Skala sama dengan rumus ini. Dengan rumus ini sama dengan 150.000 per jarak pada peta 3 cm sama dengan 50.000. Maka skalanya adalah 50.000. 1 skala sama dengan 1, ini sama dengan 1:50.000. Berarti yang D. Nomor 24. Jarak antara kotak X dan Z pada peta adalah 8 cm. Jika skala yang dimiliki peta adalah 1:200.000, maka jarak sebenarnya antara kotak X dan Z adalah titik-titik. Jawab. Ini mencari jarak sebenarnya. Jawab. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kali skala. Ulang lagi. Jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dikali skala. Sama dengan jarak pada peta kan 8. Kemudian skalanya adalah 200.000 kali 200.000.
sama dengan nolnya 523 sama dengan 1.600.000. Ini masih sentimeter ya, karena satuannya sentimeter. Nah, untuk jarak sebenarnya nggak mungkin pakai satuan sentimeter. 1.600.000 cm. Jadikan kilometer. Untuk sentimeter ke kilometer itu naik 5 tingkat menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi hilang nolnya 5. 16 km. Jadi jarak sebenarnya antara kota X dan Z adalah 16 km. Mana yang B? Ya. Nomor 25. Jika jarak rumah Nabila dan rumah Siska ada 800 meter, di dalam peta yang mempunyai skala 1:40.000, maka jarak rumah Nabila dan rumah Siska ada titik-titik sentimeter. Jawab. Jarak pada peta JP sama dengan JS per skala. JS jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya dibagi skala. Jarak sebenarnya adalah 800 meter. Karena di sini berbicara masalah skala masih menggunakan satuan sentimeter. Karena itu yang satuannya meter diubah menjadi sentimeter. Jadikan sentimeter menjadi 800 meter ini menjadi dari meter ke sentimeter turun 2 tingkat, nambah 02. Berarti 800 tambah 0-nya ini 80.000 centimeter dibagi atau per skalanya 40.000 sama dengan 80.000 dibagi 40.000 sama dengan 2 cm. Jadi jarak pada gambar pada peta sama dengan 2 cm yang A. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.